Sejumlah sektor saham diprediksi membawa cuan untuk investor di tahun naga kayu 2024 yang akan dimulai pada 10 Februari 2024. Ahli Feng Shui Master Ken Koh dalam risetnya mengatakan, awal tahun naga kayu 2024 masih diwarnai oleh gejolak konflik di Timur Tengah yang berdampak ke pasar. Namun, potensi konflik itu diprediksi akan mereda. Ken Koh mengatakan, berdasarkan elemen logam, saham-saham di sektor emas, perbankan, pertambangan, dan juga otomotif akan terdampak pada sentimen positif. Hal ini tentunya akan berpotensi cuan bagi Anda. Selain logam, terdapat juga elemen api dan kayu yang layak untuk dilirik. Pada paruh pertama tahun ini akan memberikan peluang yang baik bagi investor yang ingin mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi ke depannya. Terlebih, ekspektasi penurunan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, juga menjadi sentimen positif untuk saham-saham perbankan dan juga otomotif. Ya, kalau logam itu sebenarnya hampir sama kayak tahun lalu ya. Jadi kalau elemen logam itu sektornya ada perbankan, kemudian juga ada berkaitan dengan logam itu sendiri ada pertambangan emas. Dan memang kalau misalnya lihat 2024, kalau dari tim riset sendiri dan juga kita baca-baca dan ngobrol dengan analis, memang mereka menjagokan sektor tersebut sebenarnya. Jadi perbankan 2024, kemudian emas juga malah diperkirakan tuh bakal pecah rekor lagi nih. Harga emas dunia itu jadi 2.300 US dollar per troy ounce. Artinya saham-saham sektor emas itu juga bakal kecipratan cuan juga dari kenaikan harga emas. Kalau pasar saham tuh sebenarnya kan ada musim-musimnya ya, ada misalnya sell in May go away, atau misalnya ada masa-masa Santa Claus rally, January effect dan segala macam. Tapi kayaknya di 2024 mungkin investor sudah tidak terlalu melihat itu, kecuali mungkin nanti biasanya akhir tahun ada window dressing. Biasanya investor mungkin 2024 arahnya nih akan lebih melihat ke bagaimana performa dari emiten-emiten terkait dari sektor-sektor tersebut juga. Kalau dibilang waktu terbaik untuk investasi adalah ketika harga itu kemudian jatuh, padahal performanya bagus. Kalau kata Keng Hong tuh kita beli Mercy harga Avanza. Nah itu waktu yang terbaik tuh buat investasi. Berarti yang harus kita lihat adalah performa dari emitennya. Kita bisa lihat performa emiten 2023, terus kita forecast ke depan bagaimana kira-kira pertumbuhan labanya, pertumbuhan pendapatannya dibandingin sama harga sekarang. Nah kalau sekarang sih memang harganya karena baru saja kemarin bullish ya di akhir tahun 2023, otomatis beberapa saham tuh harganya valuasinya masih relatif mahal. Tapi ada juga yang saham sektor-sektor yang belum bangkit. Nah mungkin itu bisa mulai dicermatin. Bisa kita lihat properti atau misalnya consumer goods, itu beberapa sahamnya valuasinya sekarang murah. Padahal kinerjanya bagus. Tapi belum manggung aja nih. Nah kalau misalnya waktu investasi dan waktu trading itu sebenarnya berbeda. Karena toolsnya juga berbeda. Kalau investasi itu kita lebih lihat ke fundamental, kita lihat kinerja, dan kita forecast ke depan. Potensinya seperti apa 3 tahun, 5 tahun ke depan. Dan kita juga lihat dividen. Nah, kalau trading itu biasanya toolsnya kita pakai analisis teknikal. Bisa buy trend, biasanya itu untuk bulanan, 3 bulan, 6 bulan. Jadi kita lihat tren sahamnya, kita bisa lihat MACD, stochastic, dan lain-lainnya. Banyak sih tools analisis teknikal, atau misalnya paling simpel kan biasanya ngeliat support, resisten, moving average, atau misalnya ada yang juga pakai Fibonacci. Timingnya juga beda, karena tergantung kalau trading ini ada yang scalping jadi per menit, per jam, per hari, ada juga daily trading, ada juga yang ikutin tren mungkin jangkanya lebih panjang tapi biasanya nggak sampai bertahun-tahun. Jadi memang waktunya berbeda antara trading dan investing. Kalau 2024 sebenarnya mungkin kalau arah global itu sedikit lebih membaik dibanding 2023. Sebenarnya ya bisa dikatakan overall sedikit membaik karena ada sentimen positifnya,
itu dari The Fed yang diperkirakan akan mulai melunak dan turunnya suku bunga, biasanya ini akan menular ke bank sentral lain. Jadi kalau misalnya suku bunganya turun, biasanya perusahaan itu akan lebih optimis untuk ekspansi. Ketika optimis untuk ekspansi, otomatis ya disitulah akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi daya beli masyarakat kalau udah ekspansi biasanya akan narik tenaga kerja, daya beli masyarakat meningkat karena punya uang banyak. Nah, ekonomi itu akan berjalan dan akan bertumbuh. Tapi di satu sisi Indonesia ini ada mitra dagang ke Cina. Jadi sorotannya juga ke Cina. Bagaimana Cina ini mengatasi ekonominya yang cenderung stagnan. Tapi stagnannya ini bukan di level yang bagus, tapi di level yang low karena COVID kemarin masih belum bangkit. Kalau misalnya Cina kemudian ekonominya bangkit, nah kita bisa nih lebih optimis lagi tahun 2024. Jadi saya rasa sih kalau lihat situasi global sebenarnya masih cukup menantang di 2024, tapi akan lebih baik dibanding 2023. Nah, yang jadi PR ternyata sekarang adalah kondisi domestik. Nah, PR-nya adalah konsumsi masyarakat Indonesia nih lagi kurang bagus-bagus amat. Jadi belum rajin-rajinnya keluarin duit. Masih seret lah dia, masih mungkin nunggu momen THR nanti, nunggu momen nanti ada pembagian BLT juga dan segala macam. Mungkin itu yang bisa genjot daya beli masyarakat Indonesia. Jadi tantangannya di global membaik, tapi ternyata di dalam negeri ada alarm-alarmnya yang mungkin itu bisa membuat ekonomi tumbuhnya lebih melambat, dan ini juga pasti akan berdampak ke saham-saham dan sektor-sektor. Strategi khususnya sih mungkin bisa diversifikasi. Tadi lanjutin pertanyaan sebelumnya, bisa diversifikasi nggak cuma saham karena kondisi globalnya lagi masih kurang stabil, mungkin bisa diversifikasi selain ke saham, bisa ke reksadana. Reksadananya juga lebih pilih resiko yang lebih rendah lagi, bisa reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, atau juga bisa ke instrumen lain, misalnya ke obligasi retail, ORI. Itu kan bunganya juga lumayan ya, di 5-6% 2023 tuh. Jadi itu bisa diversifikasi. Nah, kalau khusus saham sendiri mungkin bisa melihat saham-saham yang 2023 tuh kinerjanya bagus. Kemudian dia bisa bertahan ketika masa kondisi cukup sulit ya, ekonomi dunia tidak stabil, dia performanya masih bagus. Kemudian di tahun 2024 dia didorong sama insentif pemerintah. Misalnya aja emiten properti. Itu juga bisa bagus juga sebenarnya karena dia di tahun 2024 ini dapat insentif PPN dari pemerintah. Kemudian juga kan lagi dibicarain juga KPR bisa 35 tahun buat ngambil mereka yang UMR atau masih muda supaya bisa punya rumah. Nah, ini juga bisa ngegenjot sektor properti juga. Dan kalau melihat kinerja 2023, pre-sales-nya itu semuanya hampir semuanya itu lewatin target. Jadi sebenarnya kondisinya bagus, cuman harga sahamnya nih yang masih belum gerak. Nah, perbankan juga sebenarnya bagus, proyeksinya di tahun 2024 dari segi laba, pendapatan, profitabilitas itu masih akan bertumbuh karena seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun memang tone-nya itu sedikit melambat, tapi masih oke lah, masih bagus. Kemudian sektor pertambangan emas juga masih bagus. Kalau harga emas tembus rekor, dia juga akan sejalan. Dan mungkin consumer goods juga oke, retail juga oke. Namun kalau consumer goods dan retail mungkin terutama retail bisa ngelihat emiten mana yang dia punya segmen market menengah dan atas. Itu mungkin akan lebih bagus dibanding menengah ke bawah. Kenapa? Karena kalau melihat perbandingan kinerjanya memang menengah ke atas itu kayak misalnya elektronik, HP gitu, kemudian alat-alat rumah tangga, dan juga mungkin pakaian. Kalau melihat data makronya sih memang sedikit cukup seret ya, menengah dan menengah ke bawah. Jadi tapi yang menengah ke atas ini masih cukup stabil dia spending money-nya. Jadi mungkin bisa ke arah ke sana cari filter emitennya. Consumer goods juga masih oke karena dia merupakan emiten defensif. Jadi ketika global masih kurang baik, itu bisa jadi salah satu pilihan. Dividennya juga royal, dia juga loyal bagi dividen, dan kinerjanya mungkin juga masih akan baik. Meski sejumlah sektor diramal cuan tahun naga kayu ini, investor tetap harus mewaspadai sentimen luar negeri yang masih bergejolak.
Selain itu, sentimen dari domestik juga harus diperhatikan. Sebab semua keputusan investasi hanya di tangan Sobat Cuan. Tim Liputan CNBC Indonesia.